Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Akmarina Sausan dengan NPM 2361150, Prodi S1 Manajemen, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian, fungsi, tujuan, serta tema manajemen keuangan lanjutan. Pengertian manajemen keuangan lanjutan adalah cabang dari manajemen keuangan yang membahas strategi pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih kompleks dan strategis dalam suatu organisasi. Fokus utama dari manajemen keuangan lanjutan adalah bagaimana perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan, memaksimal keuntungan, dan menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, manajemen keuangan lanjutan tidak hanya mencakup pengelolaan dana sehari-hari, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap investasi, sumber pendanaan, kebijakan dividen, manajemen risiko keuangan, serta valuasi perusahaan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek keuangan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan keputusan bisnisnya dan meningkatkan daya saing di pasar. Fungsi manajemen keuangan lanjutan adalah 1. Perencanaan keuangan. Merencanakan penggunaan dana untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan, seperti investasi, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Ini termasuk memprediksi aliran kas, pengelolaan hutang, serta proyeksi pendapatan dan pengeluaran. 2. Penganggaran. Menyusun anggaran yang akan digunakan perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas dan operasi, serta mengalokasikan sumber daya ke area yang memerlukan investasi lebih banyak. Hal ini membantu memastikan perusahaan tetap berjalan efisien dan tidak kehabisan dana. 3. Pengelolaan investasi. Mengelola portofolio investasi perusahaan untuk memaksimalkan return on investment. Ini termasuk memutuskan alokasi dana untuk investasi jangka panjang, seperti saham, obligasi, atau proyek pengembangan lainnya. 4. Pengelolaan risiko. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko finansial yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan perusahaan. Ini bisa meliputi risiko pasar, risiko operasional, atau risiko mata uang. 5. Manajemen modal kerja. Mengelola aset lancar dan kewajiban lancar untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan sehari-hari. Ini termasuk pengelolaan piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. 6. Analisis keuangan. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini termasuk analisis rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. 7. Pendanaan dan struktur modal. Mengatur sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan, baik itu melalui ekuitas, saham, atau utang. Mengelola struktur modal untuk memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk operasional namun tetap menjaga keseimbangan risiko. 8. Pengendalian keuangan. Memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini juga melibatkan pemantauan pengeluaran dan pendapatan, serta melakukan audit untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Tujuan manajemen keuangan lanjutan adalah 1. Maksimalisasi nilai perusahaan. Mengoptimalkan nilai perusahaan untuk pemegang saham dengan meningkatkan profitabilitas dan nilai pasar perusahaan melalui keputusan-keputusan keuangan yang bijaksana. 2. Pengelolaan risiko. Menjaga risiko keuangan dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif seperti diversifikasi investasi, penggunaan instrumen derivatif, dan perencanaan yang cermat terhadap potensi risiko pasar. 3. Pengelolaan arus kas. Mengatur arus kas untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. 4. Perencanaan dan penganggaran.
mengembangkan perencanaan keuangan dan anggaran yang mendetail untuk mencapai tujuan perusahaan serta mengatur penggunaan dana secara efisien. 5. Pembiayaan yang optimal. Memilih sumber pembiayaan yang tepat, apakah melalui ekuitas, utang, atau kombinasi keduanya, untuk mendanai proyek atau ekspansi perusahaan. 6. Pengambilan keputusan investasi yang tepat. Mengelola keputusan investasi dalam aset atau proyek yang dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi dengan risiko yang terkendali, serta meningkatkan nilai perusahaan. 7. Kepatuhan dan transparansi keuangan. Memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, serta menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat untuk pemangku kepentingan. Tema manajemen keuangan lanjutan adalah 1. Perencanaan keuangan jangka panjang. Fokus pada perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya keuangan dalam jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. 2. Manajemen portofolio. Teknik dalam memilih dan mengelola portofolio investasi yang optimal untuk memaksimalkan return dengan memperhatikan risiko. 3. Analisis investasi. Pembahasan mengenai metode analisis seperti net present value, NPV, internal rate of return, dan payback period untuk menilai kelayakan investasi. 4. Pengelolaan risiko keuangan. Strategi dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan seperti risiko pasar, kredit, dan operasional. 5. Struktur modal. Analisis mengenai komposisi antara ekuitas dan utang yang optimal untuk mendanai kegiatan operasional dan investasi perusahaan. 6. Kebijakan dividen. Pembahasan tentang bagaimana perusahaan menentukan kebijakan pembagian laba kepada pemegang saham dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. 7. Leverage keuangan. Pembahasan tentang penggunaan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi serta dampaknya terhadap profitabilitas dan risiko perusahaan. 8. Evaluasi kinerja keuangan. Teknik untuk mengevaluasi kinerja perusahaan menggunakan rasio keuangan dan analisis tren untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. 9. Penganggaran dan pengendalian keuangan. Proses perencanaan anggaran dan pengendalian untuk memastikan perusahaan tetap berada dalam jalur keuangan yang sehat. 10. Merger and acquisitions. Pembahasan mengenai proses penggabungan dan akuisisi perusahaan, termasuk analisis kelayakan, pembiayaan, dan implikasi terhadap nilai perusahaan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan tema manajemen keuangan lanjutan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.